Orang Kristen itu percaya Tuhan mengambil rupa manusia. Itu iman kami. Berapa tahun Tuhan Bu jadi Tuhan? Tuh lihat tuh, Tuhanmu punya betis. Pada hari betisnya Allahmu disingkapkan. Allahmu betisnya seperti Ken Dedes nggak? Coba kamu bilang dulu. Allahmu sama betisnya Ken Dedes indah mana? Saya nggak tahu jawab. Sampah. Jawab dulu surat Al-Qalam ayat 42. Betisnya Allahmu sama betisnya Ken Dedes bagus mana? Sampah lah. Mereka berwujud, Bu. Ini Pak Putra, jangan menyentuh ranah-ranah kekristenan yang sensitif, ya. Jadi Itu kalau nggak dimulai dari begini Pak. Kalau itu bukan kamu yang memulai, saya tidak akan mengatakan siapa itu Allahmu dan siapa itu nabimu. Masalah Allah. Ini kan bisa dinilai. Siapa yang memulai kata sampah? Loh, kamu tadi yang ngomong sampah. Kamu dulu tadi yang ngomong sampah. Tadi sebelum Bapak ngomong sampah, Bapak sendiri menjudge bahwa Tuhannya Kristen begini-begini. Nah, itu sensitif, Pak. Betul nggak? Tuhannya Kristen itu manusia juga. Ini Pak, hal itu sensitif, tidak bisa dipahami seperti itu. Pak, itu Sofiatul kenapa Bapak nasihatin? Karena Bapak Kenapa Sofiatul? Karena Sofiatul betul. Ini Pak. Betul, Tuhanmu punya betis. Tuhanmu punya dua tangan. Dua-duanya sebelah kanan. Tangannya Tuhanmu. Karena kita laki-laki sama perempuan, tingkat emosionalnya beda. Bapak waktu memulai kata-kata seperti itu, otomatis Ya, Sofiatul Pak. emosi Saya wajar. yakin kalau Bapak selalu disalah-salahkan terus sama Saya tidak perempuan, membela juga akan melawan. siapapun. Kalau teman Memang saya lu salah. salah. Mana ada kamu menyembah? Bayangin ya teman-teman. Mana ada orang mau menyembah Tuhan yang punya wajah, punya jari-jari tangannya dua-dua sebelah kanan, punya betis satu. Ini bentuknya kayak begini nih, punya betis satu. Hah? Punya tangan dua, tangannya dua-dua sebelah kanan. Kamu mau menyembah Allah yang seperti ini di dalam Quranmu? Ya enggak lah, itu kan sampah itu. Ya makanya surah Al-Qalam ayat 42 ini sampah. Mana ada Allah punya betis kayak begitu? Ya enggak ada, memang itu kan hanya pemahaman itu aja. Oh, makanya kamu mengatakan ini sampah. Ini kan kita membaca dari surat Al-Qalam ayat 42 dan kamu mengatakan ini sampah. Mana ayatnya? Pak Putra, ayatnya sudah ditampilkan. Barangkali coba Bapak baca pelan-pelan, Pak. Itu Bu Sofia itu tidak ngarang itu, Pak. Itu nggak ngarang, Pak. Masa ayatnya Qur'annya Bapak sendiri, Bapak bilang sampai. Itu tafsir dari Kementerian Agama Saudi Dia Arabia. bilang sampah loh, bayangin. Kita nggak bilang percaya. sampai. Gitu. Aku bingung kalau jadi ini, teman. Begini teman-teman, Pak Putra ini dia kan pernah satu Zoom dengan saya di CIA waktu itu. Memang beliau sepertinya kurang begitu fasih ya menampilkan ayat-ayat gitu ya, baik Quran maupun hadis. Karena dia sepertinya seorang filsuf gitu loh, filsafat gitu. Jadi kurang menguasai tentang ayat-ayat kitab suci itu. Makanya sebetulnya dia harus punya PR ini. Kapan-kapan harus bisa hadir lagi di sini menayangkan surat-surat yang diyakini gitu. Itu Pak Putra. Saya begini Pak, saya tidak begitu percaya dengan translate Pak. Karena itu saya perlu alat bantu ayat Al-Quran itu yang sudah dijelaskan baik oleh artikel oleh tafsir. Pak. Makanya Jadi saya Pak, tidak justru kebalik Pak. Kalau Bapak tidak percaya translate ya, Bapak harus mengkaji kepada Qur'annya. Ayatnya itu yang asli berbicara itulah, bagaimana. itu metode Yang saya. tertulis itu yang Ini, Pak. yang pertama pokok itu seperti Saya apa? mengikuti. Kalau di Kristen ya Pak, tunggu dulu Pak. Kalau di Kristen ya ada juga nama istilahnya exegese sama exegese. Nah, apa yang tertulis paradesnya, apa yang baku tertulis secara akurat dalam kitab suci itu yang paling utama. Nomor 2-nya baru eksegesa atau tafsiran. Yang tertulis itu yang utama. Jadi jangan tafsiran dulu baru ngelihat Qur'annya. Lihat Qur'annya dulu baru tafsirannya. Itu saran saya, Pak. Di sini ternyata